Mana sayang? Kita. Kamu kenapa sih tiba-tiba ngajak aku pengen ketemuan dan kamu bilang itu penting? Kamu pakai ngancam mau bunuh diri segala. Kamu jangan buat aku panik dong. Aku lebih panik daripada kamu, Yo. Rita, ada apa sih ini? Aku hamil, Yo. Aku ngandung anak kamu. Kamu? Kenapa kamu bisa hamil? Kamu yakin itu anak aku? Tio, kamu tuh benar-benar gak punya perasaan ya? Kamu satu-satunya pacar aku, Yo. Dan aku ngelakuin ini sama kamu. Ya. Kamu masih bisa tega bilang aku kenapa bisa hamil? Hah? Ini kan di luar dugaan kita. Awalnya kita cuma mau have fun aja kan? Enggak. Suka atau enggak, mau atau enggak, kamu tetap harus tanggung jawab. Kamu harus nikahin aku. Rita, gak mungkin lah. Kita masih kuliah. Aku masih fokus untuk masa depan aku. Oke? Gak mungkin kita nikah sekarang. Lagian buat apa kita kuliah jauh-jauh di sini kalau kita pulang cuma bawa anak? Ini anak kamu, ini anak kandung kamu, ini hasil perbuatan kita, Yo. Dan aku gak mau tahu, kamu harus tanggung jawab, kamu harus nikahin aku. Gugurin aja kandungan kamu. Enggak. Dengar ya, Yo. Aku gak akan pernah gugurin kandungan aku. Itu solusi yang terbaik, Lita. Oke, perjalanan kita masih panjang. Dan aku gak mau ngabisin masa muda aku cuma buat ngurusin rumah tangga. Aku gak siap. Diam, kamu bisa ngelanjutin kuliah kalau kita nikah nanti. Aku gak mau ngelanjutin anak ini tanpa bapak. Aku gak mau. Please, tolong jangan paksa aku. Aku gak siap nikah sekarang. Dia 100 juta? Kok banyak sekali? Iya Bu, itu baru uang pangkalnya aja. Namanya juga jurusan kedokteran. Pasti mahal Bu. Itu juga karena Ranti nilai tesnya bagus. Coba kalau enggak, lebih mahal lagi Bu. Tapi kita dapat uang dari mana sebanyak itu? Bu, kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Gak usah dipaksain. Ranti nggak kuliah juga nggak apa-apa. Nungguin cowok tampan yang tajir, yang mau ningkain Ranti. Kamu harus tetap kuliah, Ran. Cuma kamu harapan keluarga. Ya tapi siapa Kak yang mau biayain? Emangnya kakak mampu? Aku tuh tahu berapa penghasilan kakak dari usaha bengkel motor kakak. Ya, kita cari pinjaman aja. Mau pinjam kemana? Zaman gini susah, mana ada sih orang yang mau ngasih pinjam sebanyak itu? Yang penting aku usaha dulu, Bu. Bisa pinjam ke bank kan? Jangan nak. Pinjam ke bank itu kan bunganya besar sekali, nanti kita nggak bisa bayar. Bu, kan namanya usaha. Kita bisa nyicil. Kan ada penghasilan dari bengkel. Aku yakin kok. Yang penting Ranti bisa kuliah, Bu. Insya Allah. Gimana, Lid? Kuliah kamu di OSI? Lancar kan? Kalau kamu sudah lulus, kamu langsung kerja ya di perusahaan papa. Kamu mau kan? Kita? Kamu kenapa, Lid? Sakit? Kita ke dokter ya, biar cepat sembuh. Lid, kapan kamu kembali ke OSI? nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Memangnya kamu nggak mau kembali ke OSI? Papa tuh pengen kamu cepat lulus, terus kembali ke Jakarta lagi. Papa tuh khawatir. Kamu tinggal sendiri di sana, nggak ada yang ngawasin. Rita, kamu kenapa sayang? Kok kamu nangis? Ma, Lita hamil. Hamil? Papa betul nyuruh kamu kuliah, bukan hamil di luar nikah. Papa sabar, Pak. Papa sabar.
Dengan siapa? Bilang, ngomong ayo. Tio, Pak. Tio. Dari awal papa memang gak suka sama anak itu. Gayanya itu loh. Udah kayak paling kaya aja. Suka nggak suka, Papa harus terima Tio. Biar bagaimanapun, Tio ayah dari anak yang dikandung Lita, Pak. Papa mau cucu kita lahir tanpa ayah? Pak, kita ini keluarga terpandang, Pak. Kalau semua orang tahu keadaan Lita, hancur keluarga kita, Pak. Ma, tapi Tio nggak mau nikahin Lita. Apa? Tio tuh benar-benar kurang ajar ya. Kalau sampai Tio tidak tanggung jawab sama kamu, Mama akan tuntut dia sampai meja hijau. Dan kalaupun Tio tidak mau menikahi kamu, biar Mama sendiri yang jebloskan dia ke penjara. Hei, Lita! Udah. Kalau Tio tidak mau menikahi dia, ya sudah. Papa nggak mikirin ya nasib anak cucu kita ya? Hah? Gimana kalau cucu kita tuh tanpa ayah, Pak? Papa gimana sih? Papa yang akan mencari suami buat dia. Saya turut sedih, Pak, dengan masalah yang menimpa anak Bapak. Tapi apa yang bisa saya lakukan ya, Pak? Asih, kamu punya anak laki-laki kan? Rinto? Saya rasa dia sudah dewasa. Sudah layak mendampingi Lita. Maksud Bapak, Rinto menikah dengan Lita? Asih, kami minta tolong. Kami tidak mau Lita melahirkan tanpa ayah. Hanya Rinto yang bisa nolong. Tapi Bu, Rinto itu kan pemuda yang biasa, bukan anak kuliahan. Kerja aja di bengkel gajinya pas-pasan. Bagaimana mungkin bisa menikah dengan Lita? Asih, kamu nggak usah mikirin itu. Rinto akan bekerja di perusahaan saya. Saya angkat menjadi manajer. Tentunya dengan gaji yang lumayan. Rumah, mobil, sudah saya siapkan untuk Rinto dan Lita. Seluruh kebutuhan keluarga kamu akan saya penuhi. Lita, Enggak, Ma, enggak. Aku nggak mau nikah sama Rinto. Aku nggak kenal Rinto, Ma. Lita, gak ada pilihan calon suami. Kamu tuh mau anak kamu tuh lahir tanpa ayah? Tapi Ma, Lita masih cinta sama Tio. Tio lagi. Lita, kamu tuh jangan merendahkan diri di hadapan dia. Apa sih yang kamu harapkan dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu? Ma, tolong kasih Lita satu kesempatan lagi. Lita akan bujuk Tio untuk nikahin Lita. Ya, Ma, Pa. Lita, Mama tidak keberatan kamu menikah sama Tio. Tapi kan Tionya nggak mau. Kamu tuh harus mikirin bayi yang ada dalam kandungan kamu. Jangan sampai orang tahu bahwa kamu tuh mengandung tanpa ayah. Iya. Jadi kakak nggak berhasil dong pinjam uang dari bank. Iya, Ranti. Pihak bank itu nggak percaya kalau kakak bisa melunasi hutang bank nantinya. Makanya pengajuan kredit kakak ditolak, kan? Ranti nggak bisa kuliah lagi dong, Kak. Udah, lupakan saja kredit bank itu. Allah sudah memberikan yang lebih baik untuk kita. Maksud Ibu dapat rezeki gitu buat biayain kuliah Ranti? Dan peminjaman dari siapa, Bu? Pak Dirgo yang membantu kita. Pak Dirgo yang bantu biaya rumah sakit ayah sebelum meninggal, Bu? Ya iya, memangnya ada Pak Dirgo yang lain. Kita itu banyak hutang budi loh sama mereka. Dan kinilah saatnya kita membalas semua kebaikan Pak Dirgo, ya kan? Kalau aku bisa bantu, pasti aku akan bantu Pak Dirgo dan keluarganya. Tapi mau bantu gimana? Kita juga nggak punya uang sekarang. Kita nggak usah bayar pakai uang. Cukup kamu mau menikah dengan Lita, anaknya Pak Dirgo. Lita hamil. Orang yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab. Astagfirullahaladzim. Terus, aku harus nikahin anaknya Pak Dirgo yang hamil gitu. Kenapa aku yang harus nikahin dia? Kenapa nggak pacarnya aja? Ibu jangan main-main lah. Rinto, kamu bilang kalau kita akan membalas semua kebaikan Pak Dirgo.
Dan sekarang saatnya. Udah, gak usah pikirin soal cinta. Pikirin sisi baiknya, Kak. Ranti bisa kuliah lagi. Kakak lagi pula jomblo kan? Gak punya pacar. Oh ya kayak, ayo dong please. Ya nggak, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan saya kawinkan Rinto Effendi bin Jaya Effendi dengan saudari Lita Airin bin Dirgo Utomo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas 100 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Lita Airin bin Dirgo Utomo dengan mas kawin. Nih, hadiah titipan dari Papa. Kunci mobil, uang, sama kunci rumah. Walaupun aku udah jadi istri sah kamu, jangan pernah nuntut aku untuk ngelakuin kewajiban aku sebagai istri kamu. Karena aku nggak nganggap kamu suami. Kamu pikir aku senang nikah sama kamu? Enggak. Aku ngelakuin ini karena terpaksa. Bagus lah. Ya udah, aku capek sekarang, aku pengen istirahat. Jadi kamu boleh tidur sofa atau nggak tidur lantai juga terserah kamu. Ini sebagian kecil dari perusahaan saya. Iya. Silakan yang mau duduk, cobain bangkunya. Mulai sekarang, kamu yang berkuasa di sini. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Manggilin kamu. Wah, ini siapa yang masak nih? Ya, siapa lagi kalau bukan menantu kesayangan Mama? Wah, bagus dong. Kalau Rinto memang bisa masak, harusnya yang masak tuh kamu. Biar kamu belajar jadi ibu rumah tangga yang baik. Ibu rumah tangga? Ma, Lita sama Rinto tuh cuma ya ampun, Ma, nggak nikah beneran. Dan lagi juga Lita nggak suruh Rinto masak kok. Dia aja cari perhatian. Udah deh, mendingan Mama cariin pembantu buat rumah sini gimana? Mama akan cari pembantu buat kamu. Alhamdulillah, udah cukup. Makasih ya Kak Rinto. Sekarang Ranti udah bisa tenang kuliahnya. Aku mau pisah sama dia, Bu. Ternyata nggak enak banget hidup sama orang yang baru kita kenal. Udah gitu dia semena-mena banget sama aku. Wajar saja karena dia dibesarkan dari orang kaya. Jadi kamu yang harus bersabar. Aku mau balik ke sini lagi. Aku nggak peduli sama dia. Jangan Rinto. Apa karena kita punya hutang budi? Terus mereka bisa seenaknya sama kita, menganggap kita kayak mainan gini. Aku nggak terima, Bu.
Rinto, tolong kamu belajar ikhlas. Kamu nggak ngerasain bagaimana rasanya jadi ibu hamil. Butuh perhatian, butuh perlindungan. Mungkin Lita tidak menganggap kamu sebagai suaminya. Tapi setidaknya kamu bisa menjaga anaknya Lita sampai lahir nanti. Gini, jadi habis dimandiin langsung dikasih bedak dulu. Kayaknya Rinto emang tulus perhatian sama bayi aku. Buktinya Rinto mau belajar cara ngasuh anak. Kalau diperhatiin, sebenarnya Rinto cakep juga ya. Malah lebih ganteng dari Tio. Kenapa senyum-senyum? Apaan sih? GR banget kamu, aku juga nggak ngeliatin kamu. Lid, tunggu. Lita, kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan. Nggak usah mimpi ngajak aku jalan-jalan, aku juga nggak mungkin jalan sama cowok kayak kamu. Aku juga malas ngajakin kamu jalan. Tahu? Aku ingat kata dokter, supaya kamu punya aktivitas yang positif untuk menjaga kesehatan bayi kamu. Itu aja. Jadi jangan kamu pikir aku mulai suka sama kamu. Enggak. Ya, bagus tuh, bagus. Ya, jadi aku nggak usah repot-repot ya untuk peringatin kamu. Dengar ya, kamu itu statusnya tuh suami bayaran, bukan suami beneran. Aku tahu banget. Aku tahu posisi aku. Dan harusnya kamu juga tahu siapa sih kamu sebenarnya. Makanya kamu beli kaca. Kamu ngaca tuh puas-puas, ya. Masih banyak perempuan yang lebih baik, yang punya harga diri di luar sana dibanding kamu. Dan satu hal, aku juga nggak rela, nggak sudi dapatin istri kayak kamu, bekas orang lain. Jadi kamu nggak perlu tinggi hati di hadapan aku. Ngerti kamu? Masih banyak perempuan yang lebih baik, yang punya harga diri di luar sana dibanding kamu. Aku juga nggak rela, nggak sudi dapatin istri kayak kamu, bekas orang lain. Bekas orang lain. Bekas orang lain. Rinto benar. Mestinya aku sadar kalau aku ini bukan perempuan sempurna. Aku udah gak suci lagi. Ini susunya, diminum. Aku gak mau. Gak enak. Bukan buat kamu juga, tapi buat bayi yang ada di kandungan. Paham? Hei, mulai sekarang kamu udah boleh pergi kok dari sini. Aku udah gak butuh kamu lagi. Kalau aku nggak mau pergi, kenapa? Oh iya, aku lupa ya. Kalau ini rumah kamu ya udah, aku yang pergi. Aku minta maaf ya. Gak sepantasnya aku ngomong kasar kayak gitu sama kamu tadi. Aku nyesel udah bikin kamu sakit hati. Jadi, aku mohon maafin aku. Kamu gak perlu minta maaf kok. Omongan kamu semua itu benar. Tapi tetap aja gak pantas aku ngomong kayak gitu sama kamu. Kamu emang salah. Tapi aku gak berhak menghukum kamu. Karena cuma Allah yang berhak membalas perbuatan hambanya. Aku mohon sama kamu. Aku minta maaf. Iya, ya udah. Aku maafin kok. Sempurna tanpa dia.
Makasih ya. Sang kuasa, sang pencipta segalanya. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Sang pencipta. Alhamdulillah, bayinya selamat, Rit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi nanti setelah kalian menikah, kalian bakalan tinggal di sini kan? Ya, biar rumah kita ini jadi rame kan. Kalau sekarang kan sepi ya, Pi. Aduh Mi, maaf banget. Tapi kayaknya setelah kita nikah, kita bakal nempatin rumah kita yang baru ya sayang. Oh, memangnya kalian berdua udah punya rumah sendiri? Ya belum lah, Mi. Makanya Tio minta untuk Mami beliin rumah. Iya Mi, aku juga udah lihat-lihat rumah di Jakarta kok. Dan harganya cukup murah ya. Cuman 8 miliar. 8 miliar kamu bilang murah. Itu mahal sekali loh. Aduh, Mami masa perhitungan sih sama anaknya sendiri, Mi? Kayaknya Mami udah ketulan papi deh pelitnya. Ya, kalau kali ini maaf aja, Mami nggak setuju. Karena itu terlalu mahal ya, Pi ya. Kecuali kalian punya uang sendiri. Sayang, kita jadi nikah gak sih? Begini aja Tio. Kamu untuk sementara waktu bisa tinggal di sini aja. Ya. Nanti kalau kamu sudah punya banyak uang, kamu bisa beli rumah di depan kamu. Berapapun harganya, itu terserah kamu. Yang jelas, Papi hanya bisa menyediakan fasilitas tempat kerja untuk kamu di perusahaan Papi ini. Ya kan, Mi? Iya, Bi. Oke, Bi. Setuju. Sayang. Iya, ya, Dek. Sayang. Up. Faro, sayang. Jangan nangis, sayang. Ya, Faro jangan nangis. Saya setuju namanya Alvaro. Paksa. Iya. Sebentar ya Alvaro, ambilin susu. Iya. Up. Makasih ya. Baru kali ini aku dengar Lita ngucapin terima kasih sama aku. Permisi. Ya. Ini ada titipan surat undangan. Makasih ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum ma'biduna ma a'bud wa la ana a'bidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul adzim.
Kamu mau nggak ngajarin aku ngaji? Kamu mau belajar baca Al-Quran? Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak tahu kenapa. Dengar kamu ngaji tadi, hati aku tenang banget. Lid, dengan kita membaca Al-Quran, itu akan membuat hati kita jauh lebih tenang. Insya Allah. Rin, aku berkali-kali, Rin. Aku coba berkali-kali untuk lupain Tio, tapi nggak bisa. Rin, aku capek. Yang aku mau tuh cuma aku pengen hidup tenang. Aku hidup tenang untuk ngebesarin Alvaro. Ya, di balik semua kejadian, itu pasti ada hikmahnya. Rumah ini kok sepi ya? Mami ada-ada aja deh. Rame gini kok dibilang sepi. Tio, acara TV memang rame. Tapi rumah ini sepi karena nggak ada tangisan bayi. Mami nyindir aku, nggak punya anak. Syukur deh kalau kamu ngerasa. Mi, kita nggak buru-buru punya anak. Kita pengen ngerasain masa-masa pacaran suami istri. Memangnya kamu tuh belum puas pacaran berdua di Australia waktu itu? Mi, Mami kenapa sih pengen cepet-cepet Tio punya anak? Ya jelas dong Tio. Mami ini kepingin gendong cucu. Pengen denger tangisan bayi di rumah ini. Harusnya istri kamu itu juga udah gendong anaknya sekarang. Tapi apa? Sampai sekarang begini terus kan? Ya. Nanti Tio kasih cucu ya buat Mami. Kapan? Secepatnya. Secepatnya. Ini kan udah 6 bulan, Tio. Jangan-jangan ada masalah ya sama kalian berdua. Maksud Mami? Tio nggak bisa punya keturunan? Ya, Mami belum tahu apa kamu atau istri kamu. Tapi kan sebaiknya kalian berdua periksa dong ke dokter, ya kan? Tio, kamu lihat tuh istri kamu. Kerjanya marah-marah terus. Tolong kamu kasih tahu sama dia. Sopan sedikit sama orang tua. Hidayah yang pernah jauh untuk kita. Hidayah yang pernah jauh untuk kita. Silakan. Dari hasil pemeriksaan medis, ada masalah serius, Pak, dengan rahim Bu Aulia. Yuk. Apalagi sih Aulia? Saya udah terbukti kan siapa yang bermasalah sehingga kita nggak punya anak sekarang. Apa sayang? Ita, apa kabar? Bagaimanapun, aku adalah ayah dari bayi kamu. Aku ingin lihat keadaannya. Nggak perlu. Aku udah nggak butuh kamu lagi. Ita, please, izinkan aku menggendong Alvaro. Kenapa baru sekarang kamu peduli sama anak kamu? Oke, aku tahu, aku salah. Aku minta maaf, Ita. Gampang ya kamu minta maaf. Kamu nggak tahu sakitnya aku saat aku memohon sama kamu untuk nikahin aku waktu aku hamil. Kamu boleh menghukum aku, Lita. Tapi tolong jangan menghukum anak kita. Cukup ya, ya. Kita udah punya kehidupan masing-masing. Aku menghargai keputusan kamu, Lita. Tapi tolong, apa aku harus berlutut di hadapan kamu? Lita, izinkan aku menggendong anakku.
Lita lihat deh. Dia tersenyum. Pasti dia kangen banget sama ayahnya. Lita, Waktu kamu udah habis. kamu nggak lihat Alvaro seneng aku gendong? Aku juga nggak mau Alvaro jadi deket-deket sama kamu. Tapi Alvaro itu anak aku. Udah cukup, Yok. Aku nggak mau ngebahas soal itu lagi. Aku cuma pengen hidup tenang, Yok. Sekarang lebih baik kamu pulang. Istri kamu kan nungguin di rumah. Apa yang aku lakuin selama ini nggak ada apa-apanya. Nggak pernah dianggap. Yang ada di hati dia cuma Tio, Tio, Tio lagi. Apa yang kamu lihat itu belum tentu dengan apa yang kamu pikirkan. Kalau Tio cuma menggendong Alvaro, itu kan wajar aja. Alvaro itu kan bapak kandungnya Tio. Ya aku ngerti, tapi kemana selama ini dia, Bu? Tiba-tiba dia datang tanpa punya dosa, gendong anaknya. Saling memaafkan itu kan bagus. Kalau Lita sama Tio udah gak musuhan lagi, kan itu tandanya baik. Kok kamu yang marah? Iya, ya. Ya, kenapa aku harus marah? Ya ibu benar kok. Jangan-jangan kakak suka ya sama Kalita? Suka ya enggak lah. Kakak sama dia beda, kayak langit sama bumi. Bumi dan langit saling melengkapi. Wah, cocok tuh kak. Udah, apaan sih? Sok tahu deh. Udah. Ya udah, daripada kakak marah-marah nggak jelas, mending kakak membuat keputusan. Kakak mempertahankan Kalita atau ninggalin Kalita. Ranti, apa-apaan sih? Kamu itu jangan tambah suasana bikin runyam. Nanti kalau kedengaran Pak Dirgo gimana? Bisa babi kita. Enggak, Bu, enggak. Nanti bener kok. Aku emang harus mutusin. Aku harus ninggalin dia, Bu. Mungkin udah waktunya sekarang. Lita balikan lagi sama Tio. Ya kan? Tio itu kan sudah menikah. Masa mau menikah lagi sama Lita sih? Ya, mana aku tahu itu urusan mereka, bukan urusan aku. Yang penting tugas aku udah selesai. Aku udah jaga nama baik keluarga mereka sebagai suami yang dibayar. Selesai. Tio, tadi kan kamu nganterin Aulia ke dokter. Terus dokter bilang apa? Sebenarnya Aulia, Sebenarnya Aulia cuma kecapean aja kok. Kamu bilang kecapean. Di rumah ini sudah ada pembantu yang ngerjain semuanya. Dan kamu nggak pernah kerjain apa-apa. Dan kamu juga nggak ngantor kan? Mami lihat kamu cuma malas aja. Aulia capek hati nih. Capek hati kamu bilang. Mami ini lebih capek hati daripada kamu. Mami nungguin cucu, pengen gendong cucu. Udah berapa lama? Terus kalau sekarang kalian nikah nggak ada anak, apa gunanya? Buat apa kalian nikah? Nih, menikah itu tidak mesti punya anak kan? Banyak kok suami istri yang menikah, mereka tidak punya anak, tapi mereka bahagia. Mungkin memang susah untuk Aulia bahagia. Ya secara masih banyak yang ikut campur dalam rumah tangga Aulia dan Tio. Jadi kamu nyalain papi sama mami karena nyuruh kalian tinggal di sini. Kamu nggak suka ya tinggal sama orang tua. Aulia tidak menyalahkan mami dan papi kok. Wajar dong, Mi. Pasangan suami istri mengidamkan rumah idaman mereka. Ya, tapi aku sabar kok. Kalau memang Tio masih mau tinggal sama mami dan papi di sini. Cukup. Papi jadi pusing dengerin kalian berantem terus. Tio. Sekarang semua keputusan ada di tangan kamu. Kamu mau pindah ke rumah kamu, silakan. Papi tidak melarangnya. Tapi, Papi tetap tidak akan membelikan rumah untuk kamu. Karena Papi ingin kamu membeli rumah dari hasil kerja keras kamu. enggak, Pi. Tio masih mau tetap tinggal di rumah ini.
Tio, istri kamu itu selalu bikin sakit hati. Aulia! Aulia! Kenapa sih kamu selalu buat Mami kesel? Harusnya aku yang nanya sama kamu. Kenapa sih kamu selalu belain mami kamu itu? Kamu gak pernah belain aku sebagai istri kamu, Tio. Kamu tuh terlalu baik nuntut ya? Sedang kamu sendiri gak bisa memenuhi kewajiban kamu sebagai istri dengan baik. Kewajiban apa? Kewajiban untuk hamil. Itu maksud kamu. Tio, masalah hamil dan punya anak itu kuasa yang di atas. Dan sebagai manusia aku gak bisa melawan takdir itu, yo. Oh, jadi ternyata kamu gak bisa punya anak ya? Tio, kenapa sih kamu gak cerita sama papi mami kalau dia gak bisa punya anak? Mi, Tio pasti cerita. Tapi Tio lagi tunggu waktu yang tepat, Mi. Perempuan ini udah gak ada gunanya buat kamu. Jadi mami minta kamu secepatnya cari istri lain untuk menggantikan dia. Tio sayang, aku mohon kamu jangan tinggalin aku. Aku mohon ya, kamu gak akan tinggalin aku kan ya? Aku gak tahu lah. Entahlah Aulia. Aku pusing. Jujur, aku lagi mau pertimbangan untuk balik lagi sama Rita. Apa maksud kamu? Apa maksud kamu ngomong kayak tadi? Jadi kamu masih cinta sama aku? Kamu lebih memilih perempuan itu daripada istri kamu? Aulia! Kamu tahu kan aku punya anak dari Rita. Dan aku pikir tuh lebih baik lagi kalau aku bersatu sama Rita. Tapi tenang aja. Aku gak akan menceraikan kamu. Itu gak adil. Itu gak adil untuk aku. Aku gak mau dimadu, yo. Dan gak ada satu orang pun istri yang mau dimadu. Oke, kalau kamu gak terima, kamu bisa bercerai. Sekarang aku sadar, Tio memang benar-benar gak cinta sama aku. Mestinya dari awal aku udah sadar. Tapi gak apa-apa. Kalaupun aku harus berpisah dengan dia, aku harus dapat keuntungan dari dia. Aku gak akan pergi. Kamu kok belum bobo? Kamu nungguin Airin untuk pulang ya? Bentar mama teleponnya sayang ya. Kok nggak diangkat ya? Lagi di jalan ya? Sebentar ya sayang. Pasti sebentar lagi ayah Rintonya pulang. Aku bisa bobo bareng kamu. Sayang. Telepon dari siapa? Dari Rita. Kok nggak diangkat? Buat apa, Bu? Paling juga nyuruh pulang. Aku lagi ngebiasain dia biar dia hidup mandiri. Ya bukan begitu. Kalau ada satu hal yang penting gimana? Ya, bisa kan besok-besok? Lagi males kamu. Kamu cemburu ya? Lihat Lita ketemu sama Tio. Ngapain aku cemburu, Bu? Aku nggak peduli, bukan urusan aku. Dia mau sama Tio, mau sama laki-laki lain. Aku sadar kok. Cuman suami bayaran, bukan suami asli. Kalau kamu nggak cemburu, lihat Lita ketemu sama Tio. Kenapa kamu harus kesal? Selamat malam, Rita. Ngapain kamu di sini? Lebih baik kamu pergi dari sini. Lagian suami aku juga nggak ada di rumah. Aku nggak boleh terima tamu laki-laki. Wow, kamu ngomong kayak gitu. Kayak kamu istri Rinto beneran aja sih. Lagian kamu sendiri yang ngomong kalau kamu beli Rinto jadi suami kamu. Aku minta kamu pergi dari sini. Aku nggak mau lagi berurusan sama kamu. Hubungan kita udah berakhir, yo. Rita, aku datang ke sini untuk nepati janji aku. Untuk jadi suami kamu. Ya, kita mulai lagi dari awal hubungan kita. Demi cinta kita. Udah ya, udah cukup. Aku udah gak cinta lagi sama kamu. Tolong jangan samain aku kayak hotel yang bisa kamu datangin terus kamu tinggalin gitu aja. Rita, please kasih aku kesempatan. Kali kasih kamu kesempatan
kesempatan. Tapi kamu sia-siain gitu aja, yo. Lita, pikirin anak kita. Bagaimana kalau anak kita nggak punya bapak? Alvaro sudah punya ayah. Dan Rinto adalah ayah yang baik. Rinto pasti akan ninggalin kamu. Kalau dia udah menemukan perempuan yang dia cintai. Rinto kamu beli sebagai suami. Jadi dia nggak mungkin cinta sama kamu. Udah, cukup. Pintu hati aku udah ketutup rapat buat kamu. Mendingan kamu sekarang cepet keluar. Kamu pulang urusin istri kamu. Udah sana ah. Aku akan bikin kamu balik lagi sama aku, Lita. Rinto, kalau kamu nggak ikhlas lihat Lita ketemu sama Tio, itu artinya kalau kamu itu ada perasaan sama Lita. Kamu itu harusnya jujur sama diri kamu sendiri. Apa benar kalau kamu itu tidak ada perasaan sama sekali sama Lita? Alvaro. Alvaro hilang. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rinto di mana Alvaro? Kamu nanya sama aku tahu aku baru pulang. Alvaro kan ada sama kamu. Jadi siapa yang bawa Alvaro? Ah, siapa yang bawa Alvaro? Kamu jangan main-main. Alvaro mana? Kok nggak ada di boxnya? Mana Alvaro? Mana? Aku nggak tahu ini. Aku tidur semalaman dan pas aku bangun Alvaro nggak ada. Mungkin sama orang tua kamu nggak? Hah? Kita harus cek orang tua kamu sekarang juga. Ayo cepat. Apa? Alvaro diculik? Jadi bukan mama yang ambil Alvaro? Hah? Lita, biasanya mama kalau mau ketemu Alvaro pasti hubungin kamu. Rencananya mama hari ini mau ketemu dia, mama tuh udah kangen. Jadi Alvaro benar-benar hilang. Hah? Siapa yang tega ngambil Alvaro? Siapa? Sebenarnya kejadiannya bagaimana sih? Kenapa cucuku bisa hilang? Maaf Pak, ini semua salah saya Pak. Saya semalam memang nggak pulang ke rumah, saya nggak tidur di rumah Pak. Rinto, kamu masih sanggup nggak sih jagain istri dan anak kamu? Hah? Rinto, kalau memang gaji yang kami berikan itu nggak cukup, kamu bisa minta berapa aja dan kami juga sanggup untuk membayarnya. Yang bener dong, tanggung jawab, kamu mana? Ini semua salah saya Bu, saya lalai menjaga Alvaro. Apa? Udah dong, udah. Tolong jangan salahin Rinto terus. Rinto udah terlalu banyak bantu kita, Ma. Tapi kenapa Rinto malam-malam bisa keluar dan sampai tidur di luar? Mungkin Rinto lagi kangen sama keluarganya, makanya dia pulang ke rumah ibunya. Ya sudah, sekarang kita fokus mencari Alvaro. Kalau perlu kita lapor polisi. Coba kamu ingat-ingat semalam ada yang ke rumah, ada yang datang ke rumah. Tio datang ke rumah. Apa mungkin Tio ngambil Alvaro? Hah? Aku harus ke rumah Tio. Dit tunggu.
Tio, keluar, Tio! Ya, ada apa ya? Mana Tio? Tio-nya lagi di kantor, ada perlu apa? Aku yakin dia yang bawa anak aku. Tio itu udah punya istri. Untuk apa dia bawa anak kamu? Kamu punya bukti apa kalau Tio ambil anak kamu? Kita berdua emang gak punya bukti. Tapi hati seorang ibu gak bisa dibohongin. Dan naluri saya sama anak saya terlalu kuat. Lelaki ini jauh lebih baik dari Tio. Kalau aku jadi Lita, aku gak akan pernah ngelepasin lelaki ini. Tolong sampein sama Tio. Kalau sampai dia yang kebukti bawa anak saya gak akan pernah maafin dia. Iya, nanti saya sampaikan. Kita harus cari Alvaro kemana lagi, Rin? Aku yakin banget hilangnya Alvaro ini ada hubungannya dengan Tio. Kita tunggu aja. Siapa? Alvaro sayang, handsome-nya. Tio, kamu kok nggak ngomong sih kalau kamu punya anak sama Lita? Hah? Ya kan dulu Tio masih muda, Mi. Ya Tio pengen seneng-seneng dulu dong, pacaran dulu. Lagian kan yang masa Tio kawin, Papi sama Mami. Ya sih, tapi kalau misalnya Mami sama Papi tahu kamu punya anak sama Lita, pasti kita nikahin kamu sama Lita kan? Lita itu cantik, anak orang berada. Apalagi sih yang kamu cari? Huh? Iya. Tio juga nyesel. Aulia, sayang, Aulia. Aulia, seorang perempuan itu tidak sempurna kalau dia nggak punya anak. Masalah anak itu urusan yang di atas, Mi. Aku nggak bisa berbuat apa-apa, Mi. Aku pasrah sama nasib. Aulia, saya tuh sebenarnya udah capek hati, capek perasaan sama kamu. Jadi sebaiknya saya minta kamu cari ketenangan hidup. Dan kamu tolong tinggalkan Tio. Ya, sebenarnya saya itu mau berikan apa aja yang kamu mau. Tapi yang penting, kamu pergi jauh-jauh dan tinggalkan anak saya. Saya yakin kok, kamu bisa cari laki-laki seperti apa yang kamu mau di luar sana. Kamu bisa bahagia, dan dia juga bisa bahagia sama anaknya. Ya kan? Saya juga tahu. Dari awal, yang kamu cari itu kan harta dari Tio. Itu akan saya berikan untuk kamu. Kamu sebut aja berapa yang kamu mau. Tapi setelah kamu terima uang itu, tolong kamu pergi jauh-jauh keluar dari rumah ini. Maafin aku, Aulia. Ternyata aku makin sayang sama anak aku. Mami aku juga dukung aku untuk balik sama Lita. Jadi, apa kamu udah siapkan berapa jumlah yang kamu minta? Tio, aku memang suka sama uang kamu. Tapi aku nikah sama kamu karena aku cinta sama kamu, Yo. Kamu kenapa sih? Kamu tuh gak pernah adil sama aku. Kamu mau perlakuan aku kayak sampah. Kamu buang semau kamu. Oke, kalau kamu nggak mau pisah sama aku, berarti kamu siap aku balik. Apa kamu bilang? Enggak. Aku nggak mau dimadu. Nggak ada satu orang pun istri yang mau dimadu, Tio. Nggak ada.
Kalau memang itu mau kamu, siapkan uang 10 miliar. Iya, 10 miliar. Dan setelah kamu kasih uang itu ke aku akan tidak meninggalkan kamu. Seperti kamu dan mami kamu minta. Aulia, di mana Alvaro? Rinto, kamu tenang dulu dong. Mendingan sekarang kamu duduk, terus kita bicara baik-baik. Oke, sekarang kamu bilang Alvaro ada di mana? Aku aneh ya sama kamu. Kamu kan bukan ayah kandungnya Alvaro. Terus ngapain kamu panik kayak gini? Tenang aja kali. Alvaro itu udah aku anggap sebagai anak kandung aku sendiri. Dan dia jadi tanggung jawab aku atas keselamatan dia. Oke ya. Alvaro ada di tempat yang aman. Dan dia juga sedang bersama ayah kandungnya. Jadi kamu gak usah khawatir. Alvaro bersama Tio? Iya? Iya. Memang Tio yang ngambil Alvaro. Terus kenapa? Kamu mau lapor polisi? Rinto, kamu harus ingat ya. Tio itu adalah ayah kandung dari Alvaro. Sedangkan kamu apa? Aku cuma suami bayaran. Ya. Yang dibeli untuk menjaga nama baik keluarga Lita. Tapi aku sayang sama Alvaro. Ngerti kamu? Dan kamu juga sayang kan sama Lita? Kamu gak usah ikut campur urusan rumah tangga aku. Itu bukan urusan kamu. Oh, itu jelas dong urusan aku. Tio adalah suami aku. Dan dia akan menikah dengan Lita. Sedangkan status aku masih menjadi istri sahnya Tio. Istri sah. Dan gara-gara perempuan itu, aku dibuang dengan Tio. Dan dia ingin menceraikan aku. Jelas aku ikut campur. Terus mau kamu apa sekarang? Aku cuma mau ingetin kamu aja. Mulai sekarang, kamu gak usah deh repot-repot mikirin Alvaro. Nyari-nyari Alvaro. Panik-panik kayak gini. Karena sebentar lagi mereka akan hidup bersama dan hidup bahagia. Aku juga udah ikhlasin Tio. Ya, mungkin memang ini jalan yang terbaik untuk kita. Untuk aku, kamu, Tio, dan juga Lita. Aku juga sadar. Cepat atau lambat aku akan ninggalin Lita. Oke. Udah gak ada yang perlu diomongin lagi sekarang. Makasih kamu udah ngasih tahu di mana Alvaro berada. Rinto. Kamu bikin hati aku bergetar. Kamu harus jadi milik aku, Rinto. Jadi milik aku. Halo? Halo, Lita? Kamu pasti sedang mencari anak kita ya? Tio, aku udah curiga kamu pasti yang ngambil Alvaro. Tolong ya, tolong balikin anak aku. Anak kamu, anakku juga kan? Jadi kamu tenang aja. Alvaro nggak akan kenapa-napa. Karena Alvaro sedang bersama ayah kandungnya. Tio, dengar. Tolong yo, tolong jangan ganggu kami lagi. Aku udah capek yo. Aku sudah capek dengan masalah kita. Jadi lebih baik kita cepat selesaikan masalah ini. Kamu nikah sama aku, dan masalah kelar. Gak. Yo, aku udah berulang kali bilang sama kamu. Kalau aku udah gak mau lagi sama kamu. Jadi tolong yo, tolong balikin Alvaro yo. Kamu juga bukannya udah punya istri kan? Dikit lagi kan istri kamu juga punya anak kamu kan? Aulia nggak pernah hamil anak aku. Aulia udah bohongin aku, biar aku mau nikah sama dia. Sebentar lagi juga aku akan cerai sama dia. Aku udah siapin uang 10 miliar, biar bisa cerai sama Aulia. Semuanya demi kamu, Lita. Aku ingin baik lagi sama kamu. Kita hidup bersama dengan anak kita. Yo, dengar. Aku udah gak mungkin lagi sama kamu. Dan apa yang terjadi sekarang itu semua karena perbuatan kamu dulu. Jadi tolong jangan libatin aku dalam masalah ini. Aku cuma pengen tenang sama anak aku. Oke. Kalau kamu gak mau nikah sama aku, kamu gak akan pernah lihat lagi anak kamu.
Ya aku mohon, tolong jangan sakitin Alvaro, cukup aku aja. Tolong aku mohon ya, aku mohon. Jangan, yo. Aku nggak akan nyakitin anak kita. Aku akan membahagiakannya. Aku akan bawa Alvaro pergi jauh. Dan nggak akan ada seorang pun yang tahu. Termasuk kamu. Kamu nggak akan pernah ketemu lagi sama Alvaro. Kecuali kamu nikah sama aku. Tio! Nggak, Tio! Ya Allah, enggak. Alvaro. Ya Allah, Alvaro. Alvaro. Lid, maafin aku. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Tio memang lebih berhak daripada aku. Walaupun aku sayang sama Alvaro, tapi Alvaro adalah darah daging Tio. Dan suatu hari nanti, Alvaro harus tahu siapa bapak kandungnya. Aku juga ngerasain berat sih jauh dari Alvaro. Tapi aku pikir sekarang waktunya untuk aku balik lagi ke kehidupan aku yang sebelumnya. Ya, mungkin ini juga saatnya agar kamu bisa kembali lagi bersama Tio. Seperti impian kamu selama ini kan? Kalau aja kamu tahu, Rinto, aku udah gak cinta sama Tio. Aku berharap kamulah yang jadi suami aku. Tapi aku juga gak bisa pisah sama anak aku. Tidak akan pernah jauh untuk kita. Tidak akan pernah jauh untuk kita. Sini ya. Halo. Ya sekarang gendong sama kakek ya. Alvaro kan Dulu dong. cucu kakek juga. Oh, tuh. Rita, aku senang banget kita bersatu lagi. Aku udah siapin pesta pernikahan yang megah buat kita. Habis nikah, kita langsung tinggal di rumah baru. Papi sama Mami juga udah setuju buat beli rumah kita yang baru. Nanti kamu tinggal pilih model mana yang kamu suka. Harga nggak jadi masalah. Penting kamu senang. Dulu aku yang mendambakan pernikahan yang indah bersama Tio. Tapi sekarang jangan pernah mimpi aku mau menikah sama kamu, Tio. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengambil anak aku. Kunci rumah dan mobil saya kembalikan lagi ke Pak Dirgo. Rinto, kenapa harus kamu kembalikan? Rumah, mobil, sudah menjadi hak milik kamu. Itu semua sesuai dengan kesepakatan kita, kan? Pak Dirgo kan udah banyak bantu keluarga saya selama ini, Pak. Jadi seharusnya saya ikhlas membantu keluarga Pak Dirgo juga. Saya merasa terbebani, Pak, atas semua yang Bapak kasih ke saya. Rinto, kamu tuh sudah menjalankan tugas kamu dengan baik sebagai suaminya Lita. Jadi ngapain kamu kembalikan barang-barang ini lagi? Sudah sepantasnya kamu menerima semua ini. Saya terus dihantui sama perasaan bersalah, Bu. Dan saya udah mutusin saya akan kembali ke kehidupan sebelumnya. Sederhana, tapi saya bahagia. Kebetulan kamu ada di sini. Gimana? Urusan perceraian kamu dan Lita. Aku sama Lita nggak bisa nikah kalau kalian belum resmi cerai. Ya walaupun hanya formalitas. Setidaknya kita harus menghormati hukum yang ada di negara kita. Aku udah urus perceraian aku sama Lita di pengadilan agama. Oke.
Bagus. Nanti kalau aku nikah sama Lita, kamu datang ya. Kamu tamu kehormatanku. Ya, karena kamu yang selama ini menjaga Lita dan bayiku. Insya Allah. Kamu harus datang. Karena kita akan pindah ke Australia. Aku akan cari pekerjaan di sana. Dan aku akan melupakan semua kenangan buruk yang terjadi di sini. Ingat saya. Lid, boleh aku gendong Alvaro? Nanti kalau kamu sudah tinggal sama papa mama kamu jangan nakal ya. Alvaro kan anak yang baik, anak yang berbakti. Iya. Aku pamit, Lid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rindu, kalau aja kamu tahu isi hati aku gak mau pisah sama kamu. Sayang, ayo kita masuk. Apa-apaan ini, Bang? Lepasin saya! Lepasin apa-apaan ini? Hei! Hei! Yaudah, sekarang kamu sebutin aja deh berapa harga yang harus aku bayar ke kamu. Dan asal kamu tahu, aku punya uang yang cukup banyak untuk bisa membeli rumah, mobil, dan modal usaha kita nanti. Jadi berapa? Aku harus bayar berapa? Sebaiknya kamu mimpi aja sendiri ya. Kamu simpan uang kamu baik-baik. Sombong sekali kamu, Rinto. Aku sangat tahu latar belakang keluarga kamu seperti apa. Keluarga kamu itu membutuhkan uang, kan? Iya kan? Jadi sekarang kamu sebutin aja deh, berapa harga yang harus aku bayar untuk membeli kamu? Kalaupun kamu bisa membeli aku sebagai suami kamu, tapi kamu harus sadar kamu nggak akan bahagia. Karena kamu nggak bisa membeli cinta aku. Permisi. Mau kemana kamu?
Rinto, kamu nggak akan pernah bisa keluar tanpa ini. Dan kamu juga nggak akan bisa keluar sebelum kamu menandatangani surat perjanjian nikah kita. Ya, kalau kamu nggak mau, aku bakal teriak, terus bilang kalau kamu mau perkosa aku deh. Gampang kan? Ya, terserah kamu. Mau keluar atau tanda tangan? Mana suratnya? Itu dong. Tinggal tanda tanganin aja, apa susahnya sih? Ah! Rintan! Lita, ayo kita pulang, Lita. Papi dan Mami udah nunggu di rumah. Mereka kangen sama Alvaro. Kita juga harus ke butik bikin gaun pengantin kamu. Ayo kita pulang. Kamu balik aja sendiri. Maksud kamu apa? Ayo, denger. Kamu jangan pernah mikir kalau aku akan nikah sama kamu. Itu udah gak mungkin. Kamu ngomong apa sih, Lita? Bukan kita setuju kita mau nikah. Lagi suami kamu udah pergi. Denger ya. Rinto emang udah pergi. Tapi aku sama Rinto belum resmi cerai. Dan kalaupun aku harus pisah sama Rinto, lebih baik aku jadi janda daripada harus balikan sama cowok kayak kamu. Lita, kamu nggak bisa ngelakuin sama aku. Apa sih? Kamu nggak bisa mempermainkan aku. Apa? Mempermainkan kamu? Justru kamu yang mempermainkan aku. Kamu anggap aku wanita? Aku wanita yang punya hati sama perasaan. Diam! Kamu buang aku terus ambil aku lagi. Aku nggak peduli. Pokoknya kamu harus tetap nikah sama aku. Kalau kamu nggak mau, kamu jangan harap hidup kamu tenang. Lepas. Aku akan mengusik kamu dan anakku. Lita! Apa Rinto kenapa? Lita! Tidak akan pernah jauh untuk kita. Tidak akan pernah jauh untuk kita. Rinto, maafin aku ya. Gara-gara semua kesalahan aku, kamu jadi kayak gini. Tapi aku rela kok. Setelah kamu sembuh, kamu boleh balas semua perlakuan yang udah aku buat sama kamu. Aku rela tuh. Rinto itu anak yang gak pernah balas dendam. Dia itu anak yang baik. Anak yang selalu nurut sama orang tua. Anaknya juga gak pernah aneh-aneh. Tapi kenapa ya nasibnya kok seperti ini? Sabar, Bu. Berarti Kak Rinto disayang Allah. Kan Ibu sendiri yang bilang, kalau orang yang disayang Allah, pasti ada aja cobaannya, Bu. Sabar ya. Iya, tapi Ibu kasihan ngeliat dia. Dia itu hidupnya kok gak pernah bahagia. Padahal dia itu gak pernah pacaran. Sekalinya dia jatuh cinta, dia gak pernah bisa bersatu dengan orang yang dicintai. Siapa wanita yang beruntung dicintai Rinto, Bu? Ya. Meskipun dia gak pernah cerita siapa orang yang dicintai, tapi seorang ibu yang dekat dengan anaknya itu tahu kalau dia itu mencintai dia.
Rinto, maafin aku ya. Maafin aku, Rin. Maafin aku kalau selama ini aku udah memandang kamu sebelah mata. Aku udah ngehargain kamu, Rin. Maafin aku, Rinto. Maafin aku. Aku harusnya bisa baca semua. Aku harusnya sadar. Aku harus bisa baca semua ketulusan kamu sama aku, tapi aku udah gak ngargain kamu. Maafin aku. Maafin aku ya, Rin. Rinto, bangun. Bangun, Rin. Bangun. Bagaimana, Dok? Kira-kira kapan Rinto akan siuman? Kami tidak bisa memastikannya. Kondisi pasien sangat parah. Ada bagian saraf yang tidak berfungsi sehingga tidak bisa merespon. Dan akibatnya, pasien bisa koma dalam jangka waktu yang lama. Dokter, tapi masih bisa sembuh kan? Kemungkinan sembuhnya sangat kecil. Tapi tidak ada yang tak mungkin bagi Allah. Yang penting, kalian berdoa. Terima kasih, Dok. Rinto lah yang mengajarkan aku cinta, Bajo. Yang buka mata hati aku. Rinto, bangun, Kak. Rin, bangun, Rin. Yo, uang memang penting. Tapi aku sadar, gak semua kita bisa beli dengan uang. Aku akan balikin semua uang yang udah kamu kasih buat aku. Cinta takkan pernah berdusta, karena dia tak melukai harapan, impian tercipta bersamanya. Cinta yang kan membawamu nikmati indahnya dunia. Cinta yang kan menjagamu. Cinta itu anugerah. Cinta yang kan membawamu. Cinta mampu pulihkan luka. Rinto, alhamdulillah kamu udah sadarin. Alhamdulillah, Rin. Rinto, aku sayang banget sama kamu. Aku gak mau kehilangan kamu, Rin. Aku gak mau kehilangan kamu lagi. Jadi, kamu jangan jauh-jauh ya dari aku ya. Ya, ya, Rin. Rin, aku sayang sama kamu. Oh iya, kamu masih mau kasih aku kesempatan kedua kan? Untuk jadi suami yang baik.